Apa kabar good people? Senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Winono langsung dari lobi Hotel Halogen. Dan pada kesempatan akhir pekan ini good people, saya ingin sekali mengajak good people untuk berbincang-bincang dengan sosok yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Haji Tony Wanggai, MA, anggota Majelis Rakyat Papua dan juga sebagai Ketua NU Papua. Apa kabarnya, ya, Pak Tony? baik. Ya, Alhamdulillah, senang sekali kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan ya Pak ya, kesehatan, bahkan bisa berjumpa pada kesempatan akhir pekan ini bersama Pak Tony yang dalam rangkaian kunjungan kerja ke Merauke ya Pak. Oke, kita akan berbincang-bincang good people terkait hal-hal yang sangat menarik sekali sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang sementara sedang dilaksanakan oleh Pak Tony Wanggai dan juga bersama rekan-rekan yang lain yang tergabung dalam Pokja Agama Majelis Rakyat Papua. Dah good people, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Nokensio. Di akhir pekan seperti saat ini nih Pak Tony, kami sengaja nih menghidangkan sagu sep, makanan asli dari suku Marin yang ada di Kabupaten Merauke. Mungkin bisa dicoba Pak. Oh, terima kasih. Ya, terima kasih. Iya. Ya, ini Bisa dicoba. Iya. Kita coba dulu ya Sagu sep. Sagu sep asal Marin ya. Sagu sep Koko Joni. Nah, ini luar biasa, ini baru pertama kali. Baru pertama kali coba? Ini Iya. impression, ini kesan yang baik. Dalam merasa ini dari kreativitas anak-anak Marin ya. Iya. Mama di Marin. Iya. Jadi ini memang sudah diolah dengan modern ya, jadi kuliner yang bisa dijadikan oleh-oleh gitu. Iya. Luar biasa. Iya, jadi kalau Pak Tony mau oleh-oleh nanti. Iya, insya Allah nanti kami Oke. oleh-oleh Oleh-oleh. keluarga di rumah dan Iya, teman-teman. benar sekali. Ini kan juga bagian dari upaya melestarikan budaya juga ya Pak ya. Iya, melestarikan budaya sesuai dengan fungsi MRP proteksi. Sesuai ini langsung dikaitkan ya. Kebelayat mama atau kreativitas orang asli Papua. Memang perlu diproteksi. Iya. Oke, ya kita sambil menikmati sagu sep Pak Tony terkait dengan tugas dan tanggung jawab Bapaknya sebagai anggota Majelis Rakyat Papua, di mana secara garis besar ya tugas dari MRP itu untuk bisa memberikan saran, pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya melindungi hak-hak dasar orang Papua. Nah, terkait dengan masalah miras seperti kemarin yang baru saja dilakukan koordinasi kerja ya bersama dengan semua stakeholder. Nah, kalau berbicara miras ini, bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan dari MRP? Iya, Majelis Rakyat Papua mempunyai visi penyelamatan manusia dan tanah Papua. Itu visi Majelis Rakyat Papua. Oleh karena itu, kami melihat bahwa miras ya, atau minuman beralkohol dan juga narkoba, khususnya ganja yang beredar di Papua, ini sangat memprihatinkan kami di Majelis Rakyat Papua. Sehingga kami Majelis Rakyat Papua perlu mengeluarkan surat keputusan Majelis Rakyat Papua nomor 4 tahun 2021 pada bulan Maret kemarin agar pemerintah lebih serius dalam menangani pengawasan peredaran miras ini, karena ini banyak orang-orang asli Papua menjadi korban dari
miras itu. Tingkat kriminalitas tinggi di tanah Papua ini adalah sumber utamanya adalah miras. Iya. Ya, itu sudah dari hasil penelitian kami dulu, kemudian juga data-data dari Polres. Banyak miras ini banyak menimbulkan kriminalitas seperti KDRT, Jadi trigger gitu ya. kecelakaan lalu lintas, Iya, benar. kemudian pemalangan, pemerkosaan, kekerasan dan sebagainya. Nah, sehingga kami perlu mengeluarkan SK untuk pengetatan pengawasan produksi kemudian peredaran miras di tanah Papua untuk penyelamatan manusia Papua. Iya. Dalam rangkaian kerja untuk rapat koordinasi ini di kabupaten mana saja FRP? Iya, jadi kami Sempadan Bersama. membagi di 5 wilayah adat. 5 wilayah adat ya. 5 wilayah adat di provinsi Papua. Ada yang di Wamena, Lanijaya, ada yang di Jawa Timur, di Nabire, di Mimika, kemudian di Merauke, dan juga ada yang di Waropen. Ini kita sudah melakukan kunjungan kerja dan juga sosialisasi penanggulangan miras dan narkoba ini sejak bulan April sampai saat ini. Iya. Apalagi dalam rangka mensukseskan PON 20 Iya. di tanah Papua. Iya. Maka untuk menjaga Kamtipmas PON itu kita melakukan sosialisasi secara masif dan sistematis di berbagai kabupaten kota di 5 wilayah adat, sehingga kita bisa melihat hasilnya bagaimana. Saat ini kita melakukan evaluasi di Merauke, ternyata dalam 1 bulan menjelang PON itu syukur tidak ada terjadi gangguan-gangguan yang sangat signifikan bagi keberlangsungan PON. Ya. Itu juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat dengan hadirnya presiden dan wakil presiden untuk PON itu, dan juga sekarang dilanjutkan dengan Peparnas. Alhamdulillah, dan itu memang sudah dibuktikan oleh masyarakat. Ya. Mereka melihat bahwa ini sangat luar biasa yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua, melakukan himbauan-himbauan mendukung program pemerintah untuk lebih melakukan pengetatan terhadap pengawasan ini, peredaran miras ini. Berarti terkait hal ini kan sebenarnya pengendalian ini benar-benar bisa dilakukan ya Pak Tony? Itu sebenarnya tergantung political will dari pemerintah sendiri, gitu, untuk tegas di dalam law enforcement atau penegakan penegakan hukum. Ya, penegakan hukum dalam semua regulasi yang ada. Ya. Kemudian juga dukungan dari masyarakat, apakah itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, perempuan, ini harus memberikan dukungan penuh untuk memberikan himbauan atau rekomendasi yang seperti kemarin kami buat dalam rapat koordinasi di Merauke ini, bagaimana mereka mendesak pemerintah untuk lebih serius lagi di dalam mengawal peredaran miras di Kabupaten Merauke. Ya. Karena belajar juga dari pada saat event PON kemarin, puji Tuhan juga itu bisa berjalan, dan memang banyak harapan dari masyarakat juga kalau bisa ini seterusnya bisa terus dikendalikan dalam hal seperti ini. Oke, ini ada banyak pertanyaan saya yang menarik nih Pak. Kalau bicara tentang miras ya, apakah ini terkait dengan budaya orang Papua atau budaya yang diadopsi dari luar kemudian mendapat legitimasi? Tapi jangan dijawab dulu. Good people, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Tadi pertanyaan saya Bapak, apakah miras ini atau mengkonsumsi miras ini merupakan budaya asli orang Papua atau kalau diadopsi kemudian dilegitimasi seolah-olah ini menjadi budaya dari orang Papua? Ya, sebenarnya miras ini kan bukan budaya, ya, khususnya untuk mabuk-mabukan gitu, karena memang ini dengan perkembangan zaman kan masuk peredaran minuman keras yang berlebar. Iya. Memang ada di tradisi
budaya masyarakat itu memang ada minuman lokal yang dipakai untuk pesta-pesta budaya. Tapi itu pun kan diatur untuk tidak sampai berlebihan sampai mabuk-mabukan. Saya pikir dengan misalnya terjadi kasus-kasus yang ada di sini itu bukan karena budaya. Budaya itu kan mengajak sesuatu kreativitas yang baik, Ya. kreativitas yang baik untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Jadi bagi kami itu bagaimana kemudian kami mengeluarkan SK keputusan MRP untuk bagaimana ini kita coba tata regulasinya, kemudian berbicara dengan masyarakat adat untuk mereka bisa lebih waspada terhadap bahaya miras ini dan tidak berlebihan di dalam produksi Milo mereka. Ini yang menjadi keperhatian kami. Oke, kalau dipelajari kembali ya Pak ya, dari perdagangan miras entah yang berlabel atau yang lokal. Nah sebenarnya ini lebih banyak diuntungkan siapa sih yang benar-benar bisa Iya, tentu menikmati keuntungan ini? Apakah yang diuntungkan adalah distributor dan penjual. Distributor dan penjual, dan yang menjadi korban utama adalah pembeli atau konsumen, khususnya orang asli Papua. Ini yang menjadi problem. Oleh karena itu memang pemerintah perlu melakukan pengetatan pengawasan terhadap peredaran miras ini. Memang kami pemerintah Provinsi Papua itu sudah mengeluarkan Perdasi nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan. Jadi bukan hanya sekedar pengawasan dan pengadilan, tapi ini pelarangan produksi, gitu kan? Produksi, penjualan dan peredaran miras. Nah, itu pemerintah provinsi sudah tegas bersama Bapak Gubernur, MRP dan DPR. Kami semua sudah sepakat, dengan juga ada MOU dari para bupati. Tapi kemudian pemerintah pusat meresponnya dengan menyampaikan bahwa ini bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya. Gitu. Nah ini yang menjadi problem di Papua gitu. Iya, ini kan kalau mengacu dari Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang memberikan peluang untuk usaha miras ini, ada legitimasi dari pemerintah. Misalnya kayak contohnya di Manado ya. Manado, Papua. Cap tikus itu sudah mendapat legalisasi ya dari pemerintah. Nah, bagaimana kita dengan di Papua? Terus seandainya pengusahanya itu orang asli Papua, ini kan ada yang bertolak belakang ya, kontradiksi nih. Iya, jadi logikanya begini, tanpa dilegalkan saja Milo itu sudah banyak masyarakat menjadi korban. Kemudian dilegalkan. Iya. Nah, jadi memang perlu kita atur di dalam regulasi ini bagaimana pengetatan pengawasan miras ini, kita mencari solusi jalan tengah dengan bagaimana ada ketegasan sanksi yang dilakukan oleh pemerintah setelah mengeluarkan regulasi itu. Kemarin di dalam rapat koordinasi dengan pemerintah daerah di sini, Forkompinda dan juga tokoh-tokoh agama dari Forum Kerukunan Umat Beragama dan tokoh adat. Nah, mereka sepakat bahwa perlu ada pelarangan miras secara total, bukan saja menjelang Natal dan Tahun Baru, karena masyarakat sudah terlalu banyak menjadi korban. Benar. Gitu. Nah, cuma kan kita terbentur dengan regulasi, karena regulasi ini kan semua dari dia punya hierarki yang sampai ke dengan tingkat pusat. Ini menjadi problem karena berbagai macam kepentingan yang ada di sana. Nah, karena itu memang perlu ada sanksi-sanksi yang tegas, yang lebih eksplisit, lebih jelas, dan juga ada penegakan hukum seperti sanksi kurungan maupun denda. Ini yang kadang tidak di realitas di lapangan tidak terjadi, sehingga masih terus terjadi angka kriminalitas terkait dengan ini. Karena itu perlu di penegakan hukum yang tegas dari pemerintah. Kemudian juga dari sisi penjualannya itu perlu ditata, di mana yang harus tempat minum dan tidak mabuk di jalan sebagainya.
Iya, tapi ini kan kalau walaupun umpama sudah ada aturan-aturan seperti itu ya, ini kan kembali ke sikap dan perilaku dari Iya. masyarakat sendiri kan. Iya betul itu. Jadi memang kembali minuman itu kan benda mati. Iya, yang Ada harusnya istilah- mengendalikan itu kan Iya, diri kita kan ada sendiri. istilah man behind the gun. Jadi semua itu tergantung manusia. Walaupun juga ada bahaya di situ, tapi kalau kita mampu menghindarinya, itu kan tergantung niat kita Nah. dan sikap kita. Jadi disinilah peran tokoh agama, tokoh adat untuk memberikan ya pelayanan, gitu, memberikan dakwah terhadap bahaya, kemudian pelarangan-pelarangan yang ada dalam Alkitab, bahaya daripada miras narkoba itu, untuk meningkatkan iman, gitu. Kita harus menjauhi karena ini adalah perbuatan dalam Islam kan dibilang perbuatan yang setan, kemudian perbuatan haram. Pun di dalam ajaran Nasrani Iya. gitu juga, ajaran Kristen sama juga seperti itu. Itu yang menjadi problem. Jadi memang bagaimana tugas sekarang yang lebih maksimal lagi dari tokoh-tokoh agama yang harus di backup juga oleh pemerintah. Dan mana ada FKUB, bagaimana pemerintah juga memberi perhatian, memberikan bantuan APBD-nya untuk operasional kegiatan forum umat beragama, untuk mereka lebih banyak melakukan sosialisasi. Jadi semua harus membangun kerjasama yang bersinergi yang baik gitu, antara pemerintah maupun juga forum kerukunan umat beragama, kemudian dari tokoh adat, lembaga masyarakat adatnya, kemudian pelibatan tokoh perempuan, lembaga perempuannya, kemudian tokoh pemudanya. Ini harus dilakukan secara masif dan sistematis gitu untuk di. Iya, dan terlebih lagi action di lapangan yang harus terus menerus kan. Iya. Nah itu yang memang kemarin disampaikan bahwa memang selama ini kurang adanya sosialisasi terkait dengan bahaya miras dan narkoba, juga sosialisasi masalah regulasi. Gitu. Jadi kalau pikir MRP hadir di Kabupaten Merauke ini bisa sebagai pemantik gitu ya, bisa menjadi stimulus bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk bisa mengawal lebih ketat terkait dengan bahaya miras dan narkoba ini. Iya, saya masih punya pertanyaan penting lain. Tapi jangan kemana-mana, good people, tetap bersama kami. Oke, saya punya pertanyaan terakhir nih Pak Tony ya, terkait target dari Pokja Agama dari kegiatan yang sudah dilakukan di Kabupaten Merauke ini tentang miras. Bagaimana, apakah perjuangan sampai bisa mungkin bisa menutup bisnis miras ini bisa terwujud dengan menggerakkan semua stakeholder ya. Nah, sebagai seorang anggota MRP, apakah ini bisa terwujud? Iya, kita harus yakin dalam melakukan setiap pekerjaan kita ya. Karena harus mempunyai kurang positive thinking gitu. Kalau kita berpikir positif akan berhasil, itu pasti akan berhasil. Tergantung bagaimana kita ikhtiar, usaha kita yang maksimal gitu. Terus melakukan kerja-kerja sosialisasi, membangun komunikasi dengan semua pihak, baik pemerintah maupun juga tokoh masyarakat, tokoh adat, perempuan, pemuda. Ini harus kita terus melakukan kegiatan-kegiatan yang berkala, sehingga ini pemerintah juga dapat mendapat banyak masukan, mendapat banyak rekomendasi, mendapat banyak komplain dari masyarakat. Tentu pasti ada perubahan-perubahan yang regulasi itu. Iya. Juga para tokoh agama juga melakukan peran-peran sosial, peran-peran moral ya, keagamaan, adat, gitu, untuk melestarikan masyarakat adatnya. Ini harus terus mereka lakukan. Saya pikir dengan adanya kesadaran yang baik dari masyarakat, kesadaran beragama maupun kesadaran sebagai masyarakat adat untuk melanjutkan generasi adatnya orang asli Papua, jadi maka timbul kesadaran ya. Semua kan tergantung dari bagaimana kesadaran diri kita untuk bisa merubah sikap kita, perilaku. Ini yang perlu dibangun dari pola pikirnya, kemudian pola sikapnya, ini kemudian akan
melakukan perubahan-perubahan. Ya, dan itu kembali lagi dari diri sendiri dengan dukungan semua pihak ya dalam hal ini peran dari tokoh agama. Oke, Pak Tony, sebagai closing statement-nya ada himbauan untuk semua umat yang ada di Kabupaten Merauke. Silakan. Iya, baik. Kami dari Majelis Rakyat Papua di Pokja Agama menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Merauke untuk tetap kita menjaga diri kita dengan menjauhi minuman beralkohol, miras dan juga narkoba, karena ini sangat membahayakan diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat dan bangsa negara kita. Untuk menjadi bangsa yang besar harus dilandasi dengan moral dan juga kesadaran sikap kita, perilaku kita, sehingga masyarakat kita ini akan menjadi masyarakat yang damai, sejahtera dan juga menjadi generasi penerus bangsa kita yang lebih baik. Oleh karena itu menjelang Natal dan Tahun Baru ini, marilah kita semua bersinergi, pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan pemuda. Mari kita bergandengan tangan untuk menjaga Kamtipmas jelang Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak Bapak Dr. Haji Tony Wanggai MA yang sudah berkenan hadir bersama-sama dengan Good People di Noken Show. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Good People.